Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Handayani. Saya mengajar di SMK Bina Nusa Selawi, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Saya juga sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Video praktik pembelajaran uji kinerja ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Video praktik pembelajaran uji kinerja ini mengambil kompetensi dasar 3.10, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tertulis. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, kita bertemu kembali untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Silakan Mas Dika bisa memimpin doa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ini sudah masuk di musim penghujan ya, mungkin beberapa kali kalian mungkin pulang kehujanan ya. Jadi saya harap kalian bisa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bergizi ya, yang mengandung vitamin supaya daya dukung juga kuat ya. Dan semoga pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa mengikutinya dengan semangat ya, dan semoga nanti pembelajaran hari ini juga bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti ya. Itu untuk motivasi hari ini ya. Berikutnya saya presensi dulu ya. Ya, karena ini masih dengan keadaan pandemi, masih PTM terbatas ya. Ini kan berangkatnya setengah-setengah ya. Saya presensi dulu. Ade Sahrul Haikal. Caranya yang mana ya? Ya, Bu. Adi Ardiansa. Sakit. Mungkin banyak yang masukkan ya. Andini. Arosidiani. Azimatul Fitriana. Sekarang kita review pembelajaran sebelumnya. Untuk review yang kedua, coba nilai-nilai pada hikayat itu apa saja? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan, Nana. Nilai dalam hikayat ada 5. Yang pertama nilai agama. Nilai ini berkaitan dengan agama anak manusia dan nilai sebagai sumber ketentraman kebudayaan. Yang kedua adalah pendidikan berkaitan dengan pengajaran atau kepemimpinan mampu dari kami guru. Yang ketiga adalah nilai budaya yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan atau adat. Yang keempat adalah nilai sosial yang berkaitan dengan antar Dengan
fisik dan lain sebagainya ya. Kemudian ada nilai apa lagi? Ada nilai sosial, iya. Suaranya kecil-kecil sekali ya. Nah, saya harap pembelajaran kali ini semangat ya. Nah, nilai sosial berkaitan dengan hubungan interaksi sosial ya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Berikutnya yang kelima, nilai apa? Nilai moral berkaitan dengan berkaitan dengan sifat-sifat luhur. Nah, itu tadi review kita mengenai pembelajaran sebelumnya ya. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri atau karakteristik dari teks hikayat. Yang kedua tadi ada nilai-nilai dari teks hikayat. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya silakan bisa dilihat ya. Silakan terlihat untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama 3.10 menentukan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tertulis. Yang kedua atau 3.11 memerinci pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian yang ketiga ya atau 3.12 menyimpulkan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis ya. Nah, berikutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memerinci pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis melalui diskusi kelompok dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Sedangkan untuk penilaiannya ya, jadi untuk penilaian hari ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD nanti dikerjakan secara diskusi kelompok. Yang kedua nanti ada evaluasi. Nanti kalian mengerjakan 10 soal ujian ganda. Kalau evaluasi nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, tadi informasi mengenai kompetensi dasar, IPK, tujuan, dan penilaian. Saya bagi dulu untuk buku paketnya ya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi lain. Ya, jadi ini pengertian dari negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak ya, baik itu kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Nah, yang dimaksud di sini adanya proses tawar-menawar. Jadi tawar-menawar itu bukan cuma antara pembeli dengan penjual saja. Bisa juga tawar-menawar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam keluarga bisa saja tawar-menawar antara ayah dengan ibu, antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, atau kakak dengan adik, atau kalian di lingkungan sekolah bisa juga antara guru dengan siswa atau sesama siswa ya. Nah, itu adalah pengertian dari teks negosiasi ya. Nanti di mana tawar-menawar ini nanti tujuannya adalah mencapai kesepakatan. Nah, sekarang kita merujuk pada tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu apa? Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Boleh, Mas Ida. Tujuan negosiasi adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Iya. Jadi tujuannya di sini mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain atau yang tidak dapat dipaksakan. Artinya apa? Adanya suatu tawar-menawar berarti antara pihak yang satu dengan pihak yang lain ada perbedaan. Nah, supaya ada
dari yang pertama pengajuan. Pengajuan itu apa? Saya Bu. Boleh Mas Ade, silakan. Pengajuan merupakan inisiasi dari satu pihak untuk mencapai suatu keinginan. Pengajuan dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginan akan pihak lain. Dalam pengajuan pihak-pihak yang terlibat akan mengungkapkan tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Ya, jadi pengajuan itu merupakan inisiasi ya dari satu pihak untuk mencapai suatu keinginan ya. Nah, pengajuan ini dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya ya. Misalnya kalian diberi uang saku oleh ibumu, misalkan satu hari 7.000. Nah, kemudian kalian mungkin 7.000 waktu kelas 9. Nah, kalian sekarang sudah kelas 10. Kalian minta uang sakunya naik, misalnya naik jadi per hari uang sakunya 15.000. Itu kan berarti kalian mengajukan ya. Nah, berarti adanya suatu keinginan, inisiasi. Berarti kamu mengajukan, Bu, uang sakunya ditambah jangan 7.000. Kalau 7.000 itu waktu kelas 9, sekarang sudah kelas 10. Uang sakunya per hari misalnya 15.000. Nah, berarti kalian mengajukan. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh ibumu? Apakah langsung setuju atau tidak? Kalau misalkan tidak langsung setuju, berarti ibumu itu melakukan penawaran. Sekarang kita pelajari apa itu penawaran. Apa? Saya Boleh, Mbak Hani. penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Saat pengajuan satu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lainnya, biasanya pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Kedua pihak akan saling bernegosiasi atau tawar-menawar yang didasari oleh perbedaan masing-masing. Iya, itu adalah penawaran ya. Jadi inti dari negosiasi itu sendiri. Nah, penawaran ini timbul karena adanya pengajuan ya. Nah, saat pengajuan satu pihak dianggap tidak sesuai dengan tujuan pihak lainnya, biasanya pihak yang tidak setuju akan melakukan penawaran. Nah, kedua pihak akan saling bernegosiasi atau tawar-menawar yang didasari oleh perbedaan masing-masing. Nah, contohnya tadi saya lanjutkan contohnya. Misalnya, ibumu merasa keberatan ketika kamu per hari uang sakunya mintanya 15.000. Kemudian ibumu menyampaikan, ya sudah 10.000 saja. Nah, misalkan ibumu menawar 10.000, jangan 15.000 per hari, karena misalnya karena keterbatasan ekonomi atau yang lainnya, atau kebutuhan yang lain. Nah, artinya apa? Ibumu itu menawar, kamu mengajukan 15.000, ibumu menawar jadi 10.000. Nah, kalau misalnya kamu merasa menyepakati ya, atau misalkan kamu menerima apa yang disampaikan oleh ibumu, maka akan terjadi suatu persetujuan. Nah, berarti persetujuan itu apa? Saya Boleh, Mbak Dia. persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dalam persetujuan, perbedaan kedua belah pihak telah diatasi dan menghasilkan perjanjian yang saling menguntungkan tanpa adanya paksaan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Kira-kira pengajuan pertama ada di kalimat mana? Siapa yang menyampaikan pengajuan yang pertama? Kemudian kalimatnya apa? Apa yang Saya, tahu? Bu. Boleh Mas. Aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Iya. Apakah benar ya? Coba kita lihat. Nah, ini baru. Nah, kesini ayah mau bicara, ini belum mengajukan apa ya? Kemudian anak baru menjawab, ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP nak? Ini baru pertanyaannya ini. Jawabannya yang, oh aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Nah, berarti ini adalah suatu pengajuan. Kira-kira setelah pengajuan, penawarannya mana? Boleh, mana? Siapa? Kejuruan gak salah nak ke SMA saja. Nanti kamu bisa kuliah dengan kuliah terbaik. Apa betul penawarannya itu? Coba kita lihat. Penawaran pertama. Kejuruan, nggak salah nak, kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan
biar cepat. Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Kemudian ayah menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Kemudian anak menjawab, iya ya. Nah, coba kalau kita analisis kalimat dari ayah dan anak ini ya, untuk mencapai persetujuan, apakah ada paksaan? Tidak. Ada paksaan atau tidak? Tidak. Nah, tidak ada paksaan ya. Nah, berarti apa? Untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan, berarti apa? Ketika kedua belah pihak ya sudah merasa bahwa apa yang disampaikan atau keinginannya terpenuhi, tetapi dengan catatan tidak saling memaksakan kehendak masing-masing. Nah, ada coba kita break sebentar ya, kita istirahat sebentar. Breaking ya, coba hadapnya ke sini. Ya, hadapnya ke sini. Coba sekarang kita bermain jari ya. Tolong tangan kalian baik yang kanan atau kiri ya, rata seperti ini ya. Nah, ya, rata seperti ini. Nah, silakan 3 jari yang di kanan ya, dari jari tengah, jari telunjuk, jari manis dilipat, kemudian yang kiri juga jari telunjuk, tengah, dan jari manisnya dilipat, sudah seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan yang kanan, yang berdiri itu yang ibu jari, maka kelingkingnya dilipat, sedangkan yang kiri kebalikannya, seperti ini, kemudian seperti ini, kebalikannya lagi. Nah, secara bergantian, bisa? Bisa? Nah, sekarang coba saya lihat langsung satu baris ini, coba 4 anak. Coba berdiri. Kita lihat sudah lancar siapa yang belum siapa. Nah, tujuan ice breaking ini sebenarnya untuk mengembalikan konsentrasi kalian antara otak kanan dan otak kiri. Silakan 1, 2, 3. Kenapa nih? Adik. Gimana? Adik? Ya, lumayan. Oke, cukup, terima kasih. Negosiasi dikatakan berhasil itu karena ada faktornya. Kita lihat faktornya di sini ada 4 ya. Faktor yang pertama apa Mas Ilya? Faktor yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, adanya kesediaan untuk berkompromi dengan pihak yang lain. Mas ini kira-kira ada faktor apa yang pertama? Ya, boleh Mas Dedi. Alasannya disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak tepat. Iya, di sini alasan yang disampaikan langsung meyakinkan. Kita lihat di sini alasannya apa sih? Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya, dan setelah tamat SMK kan bisa pindah juga. Nah, artinya apa? Anak menyampaikan alasan ya, di mana alasannya ini bisa meyakinkan ayahnya. Ada pertanyaan lagi tidak? Mudah dipahami ya. Nah, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok pertama Dea, Ade dan Doni. Kelompok kedua Asmatul Fitriana, Ika dan Ria ya. Kelompok ketiga Putri Widyastuti, Bagas dan Vicky. Saya bagikan mereka ke dulu. Kami jadi kelompok
Jadi kelompok dua ya, silakan. Perkenalkan dulu, terus sampaikan. Yang mau ditanggapi dari kelompok satu tadi apa? Kami dari kelompok 2 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut kami pengajuan dan penawarannya masih belum lengkap, seharusnya dilengkapi sebagai berikut. Untuk pengajuan kalimatnya, ya ya, apalagi dulu sering menugaskan kami untuk mengirim tugas berbentuk atau mengubah video. Kalau nanti punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Untuk penawaran kalimatnya, ayah akan memberikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Ya, itu saja. Apa ada yang lain? Sudah cukup. Berarti dari kelompok 2 menambahkan pengajuan dan penawaran. Jadi di kelompok 1 ada yang kurang ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya, adakah yang mau menyampaikan hasil diskusinya lagi? Boleh dari kelompok 3 ya. Silakan. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu menimbulkan faktor penyebab keberhasilan negosiasi pada teks negosiasi yang berjumlah sampai baru. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi yaitu Yang pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa Rani sudah memerlukan HP. Meskipun tipanya tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Nah, kelompok siapa yang menanggapi? Oke, kelompok 4 silakan. menurut kami, simpulan yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah tepat. Karena kutipan teks yang disampaikan sesuai dengan kategori menimbulkan keberhasilan negosiasi. Ya, berarti sudah tepat ya. Kalau tadi kelompok 1 kata kelompok 2 kurang tepat ya, kurang ya. Kalau kelompok 3 sudah tepat ya. Ya, terima kasih untuk pendapatnya atau argumennya ya. Saya rasa mudah diterima ya, bisa ya, rata-rata semuanya sudah bisa menyimpulkan. Jadi dari tadi menentukan pengajuan, penawaran, persetujuannya yang mana. Sekarang kita mengerjakan evaluasi ya. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Kalau tadi yang LKP dikerjakan secara diskusi, sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Sekarang ditukar ya. Nah, boleh dengan depannya atau dengan sampingnya, silakan ditukar, kita cocokkan. Ya. Teksnya nggak usah dibaca ya, langsung saja untuk pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nomor 1 dari Mas Dika juga. Kalimat bukan dalam rekam tersebut terdapat pada kalimat nomor A 1 dan 2. Ya, nomor 1 jawabannya A ya. Berikutnya nomor 2 mana? Pasangan susunan dalam teks negosiasi yang berisi pengajuan dan penawaran terdapat pada kalimat nomor D, 5, 6, 7, dan 8. Ya, 2 jawabannya D. Nomor 3 Mas Dika. Tuturan yang bersifat persuasif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat nomor 10. Ya, kalimat nomor 10 ya. Ya. Berikutnya nomor 4 Mas Didi. Kalimat sampul yang diucapkan oleh penjual ketika menolak permintaan pembeli tersebut terdapat pada kalimat nomor B4. Ya, 4. Nomor 5 Badri. Inti teks negosiasi tersebut adalah A dan 15. Ya, nomor 5 jawabannya A. Berikutnya nomor 6. Dalam kegiatan jual beli, kalimat tersebut termasuk ke dalam tahapan persetujuan. Ya, nomor 6 jawabannya E. Jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Saya panggil ya.
Ade Sahrul, 80, Andini, 90, Arusidiani, 80, Simatu Fitriana. Terus yang mana? 90. Siapakah yang mau menyimpulkan? Ya, jadi boleh. Yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, Mbak Dwi. negosiasi adalah persetujuan penawaran dengan jalan pendidik guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lain. Sedangkan tujuannya adalah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Iya, itu ya. Terima kasih. Tadi Mbak Dwi sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dari tujuan pengertian negosiasi dengan tujuan negosiasi ya. Berikutnya, coba siapa yang mau menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini? Apa lagi? Boleh Mbak ya? Yang pertama, pengajuan. Pengajuan merupakan inisiasi dari satu pihak untuk mencapai keinginan. Yang kedua, penawaran. Penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Yang terakhir, persetujuan. Persetujuan adalah hasil dari negosiasi di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Tadi sudah menyampaikan pengajuan, penawaran dan persetujuan ya. Untuk materi minggu depan atau untuk materi selanjutnya kita masih mempelajari teks negosiasi, tapi yang akan kita pelajari adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi ya. Nah, itu informasi untuk materi minggu depan atau selanjutnya. Nah, saya rasa pembelajaran hari ini cukup ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan ya supaya bisa beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan minuman yang bergizi ya atau mengandung vitamin supaya daya imun tetap tinggi ya, supaya kita tetap sehat ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Buku paketnya bisa dikumpulkan kembali. Untuk menutup pembelajaran hari ini ya, silakan buat mas-mas dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Silakan disiapkan Mas Dika. Siap, doa mulai.